Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 6 mulai firman Tuhan berkata demikian. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun dekat di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 2 Raja-Raja ini mencatat tentang terhalaunya umat Tuhan dari tanah perjanjian. Yang pertama adalah 10 suku Israel yang beribu kota di Samaria. 10 suku itu diangkut oleh kerajaan Asyur, dibuang, tertawan, diusir dari tanah perjanjian. Kemudian hal yang sama juga terjadi kepada kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda di dalam pasal yang ke-24 dan pasal yang ke-25 mencatat demikian. Pasal 24 ayat 18, 2 Raja-Raja. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal bin Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah di mana kemudian bangsa Yehuda pun dibuang dari tanah perjanjian, ditawan ke negeri Babel. Yang pertama adalah 10 suku Israel. Yang kedua adalah 2 suku sisa, Yehuda dan Benyamin, yang tergabung dalam kerajaan Yehuda, dibawa keluar dari tanah perjanjian. Tanah yang disebutkan oleh firman Tuhan penuh berkat, berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi mereka harus mengalami hal itu. Kenapa? Alkitab berkata, mereka berbuat jahat terhadap Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati mereka, Tuhan yang sudah menolong mereka, Tuhan yang membawa mereka kepada tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu. Tetapi kemudian mereka melawan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan,
kerinduan Tuhan bagi saya dan saudara adalah supaya kita ada di dalam damai sejahtera, supaya kita ada di dalam berkat-berkat yang limpah dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita menimbulkan sakit hati Tuhan terus menerus, maka hal yang dialami oleh bangsa Israel bisa juga terjadi kepada kita. Sekali lagi, kerinduan Tuhan untuk saya dan saudara, anak-anaknya, umat kepunyaannya adalah supaya kita ada dalam damai sejahtera. Tetapi pilihan ada pada kita. Musa di akhir hidupnya dia menyatakan demikian di dalam Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30 kita melihat apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara-saudara, ini kerinduan Tuhan. Tuhan ingin kita mendapatkan berkat, mendapatkan kehidupan. Tuhan hadapkan, ini berkat, ini kutuk, ini kehidupan, ini kematian. Mana yang engkau pilih? Pilihan ada pada kita. Jangan sampai kita salah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Yehuda. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Artinya sama mereka dengan memilih kutuk, sama mereka memilih kematian. Mereka menolak berkat, mereka menolak kehidupan. Saudara, Tuhan menghadapkan berkat dan kehidupan, sekaligus juga kutuk dan kematian. Saya yakin dan percaya kita ingin menerima berkat dan kehidupan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, dengan cara mendengarkan suara Tuhan, mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, berpaut kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Itu artinya kehidupan, berkat bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, kami pun ingin selalu mendapatkan berkat dan kehidupan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan, tuntun kami senantiasa di dalam jalan damai sejahtera. Berkati kami di sepanjang hari ini, jaga, lindungi, pelihara kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami, Tuhan, jaga, lindungi, pelihara, dan tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.